Requirement analysis atau disebut juga analisa kebutuhan. Nah, kira-kira begini pembahasannya. Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat bahwa pengembangan sistem informasi secara umum mengacu pada sistem development life cycle atau siklus pengembangan sistem yang meliputi 5 tahap, yaitu requirement analysis atau analisa kebutuhan, design, implementation, testing, evaluation. Nah, tahap requirement analysis ini merupakan tahap awal yang nanti akan mendefinisikan sistem seperti apa yang akan kita bangun. Jadi, analisa awal ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang sistem atau perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Tahapan melakukan analisa kebutuhan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan pemakai, yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, yang keempat adalah membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, dan yang kelima mengkaji ulang review kebutuhan. Kita akan membahas langkah-langkah ini satu persatu supaya kita paham bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan. Yang pertama adalah tentang memahami masalah. Jadi memahami masalah merupakan hal yang sangat penting sebelum kita melakukan pembuatan sistem informasi. Jadi di situ kita perlu paham terlebih dahulu masalah apa yang melatar belakangi perlunya pembuatan sistem tersebut. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ya ngapain kita harus membuat sistemnya ya kan? Jadi kita harus paham betul apa yang melatar belakangi perlunya sistem tersebut dibangun. Juga perlu dipahami siapa nanti yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut, kemudian di mana perangkat lunak tersebut digunakan, serta yang paling penting adalah sejauh mana cakupan pekerjaan yang akan diselesaikan dengan perangkat lunak tersebut. Itu yang pertama kali harus dipahami di dalam tahapan analisa kebutuhan. Jadi masalahnya harus dipahami terlebih dahulu kenapa kok kita harus mengembangkan sistem informasi, ada masalah apa di belakangnya. Data berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ini juga merupakan satu tahap penting di mana kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh user terhadap sistem yang akan dibangun ini. Kebutuhan user itu seperti misalnya data apa saja yang akan diproses nanti, terus fungsi-fungsi seperti apa yang diinginkan oleh pengguna terhadap sistem, terus kelakuan sistem seperti apa yang diharapkan. Jadi, harapan pengguna sistem itu nanti akan melakukan apa saja, termasuk juga tampilan seperti apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi di sini kita menggali apa yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap pengembangan sistem tersebut. Langkah yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Setelah tahu kebutuhan user, maka langkah ketiga ini adalah langkah yang paling penting, karena di situ kita akan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunaknya seperti apa. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan antarmuka, dan yang ketiga adalah kebutuhan performa. Kebutuhan fungsional itu terkait fungsi apa saja yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak. Kebutuhan antarmuka itu menyangkut bagaimana sistem itu nanti berinteraksi dengan pengguna, antarmukanya atau interface-nya atau tampilannya seperti apa, yang lebih jelasnya seperti itu. Kemudian kebutuhan performa itu terkait dengan unjuk rasa yang harus dimiliki, termasuk di dalamnya kecepatan, ketetapan, dan frekuensi. Jadi intinya setelah kebutuhan user digali, maka kita mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari kebutuhan user tersebut, gitu. Nah, setelah kita mendefinisikan kebutuhan user dan kebutuhan perangkat lunak ini, yang paling penting membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Jadi dari langkah 1, 2, 3, ujungnya ke nomor 4 ini, kita membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Nah, dokumen ini pada umumnya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang sering disebut SKPL, atau ada yang mengatakan Software Requirement Specification atau SRS. Software Requirement Specification itu biasanya berisi pendahuluan,
kemudian deskripsi umum sistem, kemudian kebutuhan fungsional sistem, kemudian ada kebutuhan data input-output, kemudian juga ada kebutuhan kualitas, dan ada batasan sistem. Nah, saya memiliki satu template yang saya dapatkan dari internet tentang requirement specification, itu biasanya seperti ini. Jadi, pada intinya, SRS ini merupakan ujung dari analisa kebutuhan, yaitu berupa laporan. Jadi, dari tahap memahami masalah, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, kita membuat laporannya. Laporan inilah yang berwujud software requirement specification. Nah, langkah yang terakhir adalah mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Tentu saja ini sangat penting setelah kita buat dokumennya, kita review, kita sampaikan kepada user, dan kita diskusikan apakah betul kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan adalah seperti yang terdapat dalam dokumen spesifikasi kebutuhan tersebut. Lalu bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan? Analisa kebutuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan metode wawancara, kemudian kita bisa observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, kemudian kita juga bisa dengan model mengisi kuesioner kalau respondennya banyak, kemudian kita juga bisa mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan sistem tersebut. Dokumen-dokumen ini bisa berupa dokumen input, data-data apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Dokumen selama ini fisiknya seperti apa, laporan-laporan yang ada modelnya seperti apa secara fisik gitu. Nah, dari situlah kita nanti bisa terjemahkan ke dalam laporan analisa kebutuhan. Itu untuk memperkuat kebutuhan sistem, untuk memperkuat hasil analisa kebutuhan sistem. Oke, jadi intinya analisa kebutuhan ini merupakan langkah yang paling penting karena disitulah kita melakukan definisi awal terhadap sistem yang akan dibangun. Keberhasilan analisa akan menentukan keberhasilan langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan sebuah sistem informasi.